Hai, apa kabar anda semua? Ya, mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta ya. Ya, kali ini aku ingin nak berkongsi cerita lah tentang kita sering mendengar seseorang tu mengatakan boring lah duduk di rumah. Boring itu semuanya boring dan boring ya. Tak apa yang diboringkan, dia sendiri pun tak tahu. Boring tu seperti runsing lah ya. Ya, itu dia. Setiap orang pasti mengalami ujian hidup yang levelnya berbeza-beza ya. Ada yang boleh melewatinya dengan cukup mudah. Tetapi banyak juga yang harus berjuang mati-matian terlebih dahulu sebelum berhasil kata orang menuntaskan satu ujian. Ya, itu dia. Jadi sekecil apapun ujian hidup yang kita hadapi ya, tentu berpotensi menyebabkan terganggunya ketenangan diri kita lah, ketenangan kita ya. Ada orang dia boleh mengatasi dengan begitu tenang, santai-santai aja ya, senyum ketawa, bercanda ya. Ada orang yang begitu juga ya. Bila rasa tentang itu, kata orang bila rasa tenang itu hilang, maka kamu tidak akan mampu untuk berfikir jernih ya, sehingga sulit menemukan jalan keluar ya. Jadi oleh sebab itulah ya, kamu harus boleh tetap tenang meskipun diterpa ujian yang seolah-olah tiada hentinya, habis satu-satu ya. Anak sakit, suami sakit, nenek sakit ya, macam-macam lah, mendapat kemalangan dan sebagainya. Jadi tidak perlu risau. Tapi ada orang kata kalau kamu tak kenal, kamu tak tahulah. Jadi kamu senanglah bercakap ya. Jadi beginilah ya, cara mendapatkan ketenangan ya. Caranya begini. Kita berjumpa teman-teman sambil kita berbicara, mengobrol perkara-perkara yang baik-baik sajalah tentang kehidupan. Ya, memang penuh dengan lika-liku Kehidupan ni memang penuh dengan lika-liku hidup. Bukan liku-liku, lika hidup. Lika-liku hidup ni terkadang kamu berada dalam situasi yang menyenangkan. Tetapi kemudian berbalik, masuk ke dalam kondisi yang sulit. Ini dapat membuat kita telah, kata orang, lelah lah ya. Membuatkan kita ni lelah lah. Dan hilang ketenangan. Ialah kita ni manusia. Kadang-kadang kita tahu bicara lah ya, minta orang bertenang bila terkena pada diri sendiri, kita tak boleh tenang, kita huru-hara ya. Ya gitu, kita ini sekadar nak berkongsi lah dengan anda semua, nanti anda komentar lah ya. Jangan sampai situasi ini dibiarkan berlarut-larut ya. Segera atasi kegalauan kegalauan tu kerisauan. Kerisauan ni kalau kita ikutkan sangat, nanti kita jadi berat ya, berat menjadi tekanan jiwa kita ya. Jadi yang kamu rasakan salah satunya melalui cara kita berbicara, mengobrol jumpa dengan teman ya. Ya, kamu boleh mencurahkan isi hati dan apa saja yang kamu rasa berat, sehingga beban boleh sedikit berkurang kalau kita berjumpa teman-teman kita ya. Tapi carilah teman-teman yang cocok, yang sesuai ya. Yang jangan berjumpa teman yang tidak tepat ya. Negatif aja ya. Bila dia buka mulut, dia semua kata-kata negatif yang keluar pada mulutnya. Itu lagi menambahkan kita jadi kusut, jadi boring ya. Jadi hasilnya hati kita ni lebih tenang dan kamu dapat melanjutkan hidup dengan damai ya. Ya, dengan damai caranya kalau kita berjumpa teman, kita mengobrol lah, bercerita lah ya tentang masalah. Kadang-kadang kita tak ada masalah, fikiran tu sendiri datang runsing, mengganggu lah, seperti galau lah kata orang ya. Ya, ada sebilangan manusia ni cara menenangkan hati dan fikiran yang boleh kamu cuba meskipun di tengah-tengah kesibukan kerja ya. Jadi bahawa kamu pasti tidak memiliki banyak waktu luang lah kita ni bertugas, sibuk dengan tugas kita ya. Apalagi ketika beban kerja semakin banyak ya, dan tekanan semakin tinggi ya. Kadang beban kerja semakin banyak pun membuatkan kita tidak tenang jugalah, mengganggu fikiran kita ya. Akan tetapi jika kamu selalu membiarkan rasa cemas dan
gelisahmu itu. Jadi kualitas hasil kerjamu juga akan kurang baiklah, terjejas. Jadi kita cubalah cari jalan ya. Yang ada apa kata orang itu, mengesyorkan, mencadangkan supaya melakukan meditasi ataupun meditation ringan sangat bermanfaat untuk mengurangi fikiran negatif dan membantumu lebih rileks meditasi ataupun meditation bagi permulaan lah. Jadi kamu boleh cuba melakukan meditasi dengan cara yang tertentu cara yang tertentu. Carilah cara yang tepat lah itu dia. Jadi cari tempat yang jauh dari kebisingan ataupun jauh semua apa kata orang perangkat yang mempunyai bahasa bising-bising, kebisingan seperti alat elektronik. Jadi kamu boleh pilih posisi duduk di lantai maupun di atas kerusi untuk menjadi ketenangan sambil kita melakukan meditasi ringan lah lebih kurang keinginan tu lebih kurang 5-10 minit cukup lah, jangan lebih sangat Jadi aturkan nafas kita, fokus pada yang kamu rasakan pada tubuh kamu kamu berbicara dengan diri sendiri, fikiran aku tenang, fikiran aku sudah tenang, tak ada apa yang mengganggu semuanya tenang, semuanya damai. Itu je, ngobrol itu saja sudah cukup untuk membantu menenangkan fikiran kita Jadi kita kosongkan fikiran kita fikirkan yang indah-indah, yang manis-manis saja seolah-olah kamu sedang naik di gunung, sedang di atas kemuncak gunung sambil memerhati saujana memandang jadi kita bayangkan sesuatu yang indah-indah, yang manis-manis, jadi fikiran kita akan tenang. Jadi tak tenang tu adalah datang daripada jiwa kita daripada jiwa kita itu dia. Anda juga boleh bersama rakan-rakan anda berlari-lari anak seperti yang anda tonton sekarang ini, yang ada jalan cara relax, yang uncle tua tu dia berjalan sambil berlari itu masing-masing. Ini semua mencari kedamaian, mencari ketenangan sambil mengeluarkan peluh daripada duduk di rumah termenung sana termenung sini kan. Jadi itu cara salah satu daripadanya beriadah waktu-waktu sore, yang ada suka duduk di tepi-tepi pantai itu dia. Jadi apabila kamu kurang nyaman bercerita kepada orang lain tentang masalah kamu, menulis pun boleh jadi satu cara alternatif, solusi yang tepat kita menulis. Kalau anda suka tulis puisi, tulis puisi itu dia. Setakat inilah dulu perkongsianku tentang macam mana menghilangkan boring kita jumpa di lain waktu. Terima kasih atas waktu anda jangan lupa subscribe Thank you so much. Bye. Love you.